Selamat petang, Saudara. Komisi 3 DPR kemarin meminta kasus suami jadi tersangka karena bela istri yang dijambret dihentikan. DPR sebut polisi dan jaksa salah terapkan hukum dalam kasus ini. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana memastikan kasus serupa tidak terulang lagi? Sorotan lainnya, Saudara, kawasan Timur Tengah kembali memanas. Amerika kirim armada militernya ke perairan Timur Tengah. Sementara Iran menyatakan siap melawan setiap agresi yang mengancam negaranya. Akankah perang akan kembali terjadi? Dua informasi ini akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam bersama saya Sister Tarigan dan saya Audrey Chandra. Ke berita pertama, mesin pompa air di Polder Kalimati di Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar saat banjir melanda. Kebakaran terjadi saat Wali Kota Bekasi meninjau langsung penanganan banjir. Mesin yang sedang dipakai menyedot air banjir terbakar saat Wali Kota Bekasi Tri Adianto meninjau Polder Kalimati. Tri Adianto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk menambah pompa portable agar air banjir terutama di wilayah Rawalumbu dapat tersedot dan disalurkan ke aliran Kali Bekasi. Dari data BPBD ada 7 kecamatan dengan 28 titik banjir yang melanda wilayah Kota Bekasi. Pengalaman tadi pagi dari jam 2 pagi, kemudian tadi kejadian kurang lebih dari jam 10-an, kemudian meledak dan hari ini tidak bisa digunakan yang satu. Oleh karena itu kita dengan gerak cepat, kita koordinasi dengan DCC, kita siapkan satu tambahan pompa portable kendaraan kita siagakan. Karena dampaknya kalau ini tidak kita bantu itu cukup luar biasa karena ini dasnya das Rawalumbu. Sementara itu banjir merendam Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir menggenangi kedua sisi jalan, baik yang dari Cengkareng menuju Kalideres maupun arah sebaliknya hingga Kamis sore. Banjir setinggi 50 cm mengganggu aktivitas pengendara dan warga di sekitar Jalan Dan Mogot. Terlihat dari pantauan udara, kemacetan terjadi di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat dari arah Tangerang menuju Grogol. Sejumlah petugas kepolisian dan TNI bersiaga di Jalan Dan Mogot untuk membantu pengendara melintasi jalan yang terendam banjir. Tidak sedikit juga kendaraan, khususnya roda 2 yang mogok di tengah banjir karena nekat melintasi banjir. Untuk mengatasi banjir, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat menurunkan 4 pompa air. Air disedot dari ruas jalan dan dialirkan ke sungai. Banjir yang melanda kawasan Jalan DI Panjaitan di Jakarta Timur pada Kamis pagi sudah berangsur surut. Aktivitas lalu lintas yang sebelumnya hanya bisa dilewati oleh satu jalur saat ini sudah dilintasi dengan normal. Meskipun banjir telah surut dan lalu lintas sudah bisa dilewati, namun warga dan pengguna jalan tetap diminta waspada karena sore hingga ke malam masih diprediksi akan turun hujan. Setidaknya sebanyak 2 pompa apung dan 1 pompa mobile disiagakan untuk banjir di area Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Sore ini kita akan pantau bagaimana situasi ruas lalu lintas di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat yang masih terpantau terdapat genangan air. Lebih lengkap kita akan tanya jurnalis Kompas TV, ada Eril Wiranata dan juru kamera Jenifan Prapta. Eril, kalau genangan untuk banjir kan sudah mulai surut dan ini juga akhirnya memecah kepadatan ya, artinya tidak ada lagi penumpukan yang sangat berarti dibandingkan dengan siang dan sore tadi, Eril. Air sekitar 30 cm dan mungkin dapat tunjukkan bagaimana situasi saat ini untuk di Jalan Dan Mogot yang berada di Jakarta Barat ini hujan kembali mengguyur, Audrey. Yang dimana memang sebelumnya sempat
tidak terjadi hujan dan sempat surut untuk ketinggian air diperkirakan turun menjadi 20 cm. Kini akibat hujan yang cukup deras, air ini meningkat kembali, Audrey, untuk di jalur yang berada di Jalan Raya dan Mogot ini, tepatnya di depan halte Pulau Nangka ini, untuk ketinggian air mulai meningkat kembali, yang dimana untuk ketinggian air ini lebih condong pada sisi bagian kiri, yang dimana air lebih tinggi dibandingkan sisi bagian kanan. Untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini, mereka memilih untuk mengambil jalur pada sisi bagian kanan karena memang untuk melintasi agar dari kendaraan mereka tidak terjadi mogok. Yang dimana memang sempat pada beberapa menit lalu untuk kendaraan roda 2 banyak yang harus terpaksa didorong akibat kendaraan mereka ini mogok karena air yang memasuki dari bagian-bagian motor. Dan selain itu juga di Dan Mogot ini tidak hanya terjadi pada satu titik saja, Audrey, yang terjadi di depan Pulau Nangka, halte Pulau Nangka, melainkan juga ada beberapa titik lainnya yang terjadi genangan air, yang dimana ini menyebabkan mengganggu aktivitas dari pengendara yang menggunakan jalur baik dari arah Grogol menuju ke arah Tangerang, kemudian juga yang dimana ini merupakan akses bisa menggunakan ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Dan selain itu juga ini tepat pada saat waktu pulang kerja, yang dimana ini dikhawatirkan terjadi kepadatan. Memang jika melihat pada pagi hari hingga sore hari ini kepadatan terjadi menyentuh hingga ke arah Tangerang, tepatnya dari perempatan lampu merah. Namun memang jika dilihat pada sore hari ini hujan kembali mengguyur dan dikhawatirkan ini akan terjadi kepadatan kembali karena tepat saat waktu pulang kerja. Selain itu juga dari polisi kemudian juga dari TNI ini ditugaskan untuk mengurai dari kepadatan yang ada dan mengarahkan dari pengendara yang ingin menggunakan jalur Dan Mogot ini untuk menggunakan jalur sisi bagian kanan atau jalur busway, yang dimana agar mereka lebih bisa melintasi karena dikhawatirkan motor mereka menjadi mogok dan ini menjadi hambatan. Dan selain itu juga bahwa dari dinas tempat pun ini sudah menitikan beberapa pompa air untuk mengurai ataupun mengurangi dari debit air yang berada di Jalan Dan Mogot ini. Dan kita harapkan ke depannya ini agar segera surut agar tidak menjadi mengganggu dari aktivitas pengendara. Audrey. Ariel, kalau saya lihat tadi ada 1 atau 2 pengendara sepeda motor yang memutar balik tapi dengan lawan arah ya, artinya dengan bukan dari muter balik ke arah sebaliknya tetapi langsung memutar dengan cara yang dari jalur yang dari Tangerang menuju ke Jakarta begitu. Nah, pertanyaannya kenapa ini hal ini terjadi? Ya Audrey, memang jika dilihat banyaknya dari pengendara motor yang untuk mencoba memutar arah ataupun berlawan arah di daerah Jalan Dan Mogot ini, karena memang tidak hanya terjadi pada satu titik saja, Audrey, melainkan tepat di depan saya juga terjadi ini ada banjir yang dimana sehingga untuk mereka yang melalui dari jalur tersebut juga terhambat dari banjir. Akibatnya ini mereka dikhawatirkan terjadinya kendaraan mereka yang mogok atau berhenti, yang dimana mereka terpaksa harus mengambil jalur yang berada ini merupakan berlawan arah, yang dimana juga dikhawatirkan ini menjadi hambatan bagi jalur yang dari arah Tangerang menuju ke arah Jakarta. Karena memang kepadatan ini terjadi menjelang dari jam pulang kerja, Audrey, yang dimana dari polisi juga sudah disiapkan di beberapa titik tentu saja untuk mengatur. Karena ini dikhawatirkan, Audrey, dari langkah yang diambil ini karena banjir akibat yang terjadi pada beberapa titik tersebut yang mengganggu dari aktivitas masyarakat. Dan kita harapkan ke depannya ini agar banjir yang berada di Jalan Dan Mogot ini segera surut, yang dimana memang sudah disiapkan beberapa pompa air tentu saja ini untuk membuang air yang berada di jalan ini kepada sisi kanan kali. Audrey. Ya, singkat Ariel, kalau kita lihat banjir yang selalu terjadi di kawasan Dan Mogot kan ini selalu yang berada di sisi Anda melaporkan ya, dari Tangerang menuju ke Jakarta. Dari arah sebaliknya ini nampaknya tidak terlalu banjir dan kendaraan pun dapat melintas, tidak terjadi kemacetan. Kenapa? Apakah di tempat Anda melaporkan ini kondisi permukaannya lebih rendah daripada arah sebaliknya? Ya Audrey, memang informasi yang kami dapatkan bahwa drainase yang berada di Jalan Dan Mogot ini tidak bekerja dengan optimal, sehingga ini akibat hujan yang cukup deras mengguyur sejak pagi hari ini, luapan air yang berada di drainase tersebut memasuki dari area-area jalur yang berada di Jalan Raya Dan Mogot ini. Sehingga memang jika dilihat untuk jalan ini lebih tinggi pada sisi bagian kiri, yang dimana dekat dengan drainase untuk memasuki air. Untuk bagian kanan ini masih bisa dapat dilintasi. Audrey. Terima kasih untuk laporannya jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Jenifan Prapta. Saudara, banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Jakarta dan diprediksi curah hujan masih tinggi hingga beberapa hari ke depan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung pun berencana akan memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh serta work from home hingga 1 Februari 2026. Banjir dengan ketinggian 60 cm di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, membuat sejumlah pekerja terpaksa menumpang truk petugas Satpol PP demi bisa tiba di kantor saat akses jalan terputus akibat banjir. Truk petugas digunakan untuk menerobos banjir. Mbak, jalan menuju kantornya pakai apa, Mbak? Pakai busway. Pakai busway. Tadi pas banjir, Mbak lewatin aja banjir jalan kaki apa gimana, Mbak? Tadi sih arah sana lancar ya, cuma di sini aja sih. Pas di sini, berarti buat masuknya terpaksa jalan kaki ya, Mbak? Tingginya banjir di wilayah ini membuat arus lalu lintas di jalur lambat sempat tidak bisa dilalui. Dan untuk mempercepat penanganan banjir, pemerintah menggerahkan 11 truk tangki Dinas Pertamanan untuk menyedot banjir di wilayah Cempaka Putih. Di Cengkareng, Jakarta Barat, 3 lansia dalam kondisi sakit dan kedinginan harus dievakuasi petugas Linmas Kelurahan Kedaung Kaliangke dan kepolisian dari Polsek Cengkareng. Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karena ketinggian banjir yang merendam ratusan rumah di lokasi ini mencapai 50 hingga 80 cm. Dan tercatat, ada 25 keluarga yang mengungsi di masjid. Bantuan berupa makanan juga sudah disalurkan ke sejumlah korban banjir. Mengevakuasi 3 lansia, yang satu dibawa ke Rumah Sakit Duta Indah, yang satunya dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras, dan yang satunya diungsikan karena dia mau berobatin di rumah saja. Jadi proses evakuasi pakai apa, Bu? Pakai perahu dari Kelurahan Kedaung Kaliangke. Yang terdampak 3 RT dari 1 RW 05 Kedaung Kaliangke. Dapurnya memilih. Dan untuk mengurangi risiko banjir dan dampak lanjutan akibat cuaca ekstrim yang masih berlangsung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh dan work from home hingga 1 Februari 2026. Kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Kebijakan ini diambil menyusul tingginya curah hujan dan banjir yang masih diprediksi terjadi di wilayah Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Imbas dari hujan yang mengguyur Jakarta menyebabkan banyak jalan berlubang. Gubernur Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Bina Marga menambal jalan berlubang. Pramono mengaku menambal jalan merupakan solusi jangka pendek. Perbaikan secara permanen nantinya akan dilaksanakan dengan cara mengeruk dan mengolah ulang kondisi jalan berlubang. Namun perbaikan permanen akan dilakukan setelah kondisi cuaca memungkinkan. Pemprov DKI segera melakukan pemetaan dan titik-titik rawan serta strategi percepatan perbaikan jalan setelah musim hujan berakhir. Memerintahkan kepada Dinas Bina Marga untuk beberapa jalan berlubang ditambal tetapi memang ini bersifat jangka pendek sementara. Kalau mau permanen ya harus dilakukan dikeruk di ini dan sebagainya. Dan kebetulan nanti hari ini kita rapat khusus tentang penambalan jalan yang ada di Jakarta. Tetapi saya memang beberapa hari ini saya sudah izinkan. Sebab kalau tidak korbannya akan menjadi lebih banyak, termasuk di beberapa tempat ya. Banjir juga merendam jalur utama arteri Karawang dari Cikampek menuju arah Jakarta. Ketinggian air mencapai 60 cm menyebabkan kemacetan panjang. Kemacetan panjang akibat dari banjir yang merendam jalan utama arteri Karawang dari Cikampek menuju Jakarta sudah berlangsung 3 hari. Sejumlah upaya dilakukan untuk bisa memperlancar air mengalir seperti membongkar trotoar, namun tidak berdampak banyak terhadap surutnya air. Hasil asesmen yang dilakukan oleh Satgas BPBD Kecamatan Klari bersama Muspika, banjir tak kunjung surut disebabkan penyempitan gorong-gorong. Rencananya, BPBD akan melakukan upaya pengerukan saluran atau normalisasi saluran air. Ini karena ada gorong-gorong yang melintas, yang penyempitan itu di bawah Jalan Raya Nasional ini, Pak. Yang seharusnya lebar cuma hanya
kurang lebih 1 meter ya Dan? Iya, kurang lebih 1 meter. Ini perlu istilahnya diperbesar lah ininya gorong-gorongnya Pak. Ya minimal berapa ya 2 meter atau 1,5 meter gitu. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Lubang raksasa di Aceh Tengah meluas. Pemerintah Aceh tengah meminta bantuan pemerintah pusat. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, mantan pemain sepak bola dari klub PSM Makassar U21 ditangkap polisi lantaran diduga membawa kabur motor rental dan dijual melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjual motor melalui akun jual beli di sosial media dengan harga murah dan uangnya digunakan untuk membayar utang ke rekannya. Menurut polisi, aksi penggelapan motor sewaan ini baru pertama kali dilakukan pelaku. Diduga di latar belakangan masalah ekonomi. Jadi setelah kami melakukan interogasi terhadap pelaku, hasil keuntungannya dia membayar sangkutan atau piutang kepada orang lain. Beralih ke informasi dari pemerintah Aceh Tengah memutuskan menyerahkan penanganan lubang besar yang terus meluas di Aceh Tengah pada pemerintah pusat. Pemerintah Aceh menyebut membutuhkan bantuan pemerintah pusat karena kondisi yang sudah mengkhawatirkan hingga mengancam permukiman warga. Bupati Aceh Tengah menyebut lubang besar di Desa Ketol semakin membesar setiap harinya. Lubang bahkan telah meluas hingga memutus akses jalan raya, perontokan perkebunan, hingga kini mendekati permukiman warga. Menurutnya dibutuhkan bantuan pemerintah untuk mengerahkan para ahli dan teknologi untuk bisa menahan terus meluasnya lubang. Dan sekarang ini tidak jauh lagi dari daerah pemukiman. Ini sekarang di lahan produksi cabai dan kopi. Tapi beberapa hari ke depan ini kita lihat setiap hari terus berangsur tanahnya jatuh setiap hari seperti itu. Nah maka kami juga mengadakan rapat kemarin menyimpulkan bahwa ini harus ditangani oleh pemerintah pusat atau provinsi. Bahkan provinsi juga saya pikir ini tidak mampu, ini harus pusat. Nah maka kami berharap nanti kami sudah menuliskan secara tertulis bahwa ini harus betul-betul ditangani secara intensif dari pemerintah pusat dan para pakar yang paham terkait tentang kultur tanah daripada desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol ini. Kesorotan lain, Saudara, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salem Al-Daheri menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Kamis siang. Keduanya juga sempat mengunjungi Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang merupakan hibah dari Uni Emirat Arab untuk Indonesia. Setibanya di kediaman Joko Widodo, keduanya langsung terlibat perbincangan akrab. Pertemuan ini berlangsung selama 1 jam dan tertutup. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri menyatakan pertemuan ini sebagai bentuk penghormatan kepada Joko Widodo. Ia menambahkan Jokowi dianggap sebagai sahabat dekat bagi Uni Emirat Arab. Keduanya lalu melanjutkan pertemuan dengan mengunjungi Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia untuk melihat sejumlah layanan di sana. Well, Jokowi is a friend of us and a friend of UAE, so we came to see the hospital this morning, and then we wanted to pay a tribute to a very close friend and ally to the UAE. I wanted to pass His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan greeting to His Excellency for his hospitality here and for his friendship to the United Arab Emirates. And it is only a friendly visit. It is a general discussion that we have discussed, but we have discussed much more of areas with His Excellency Budi Sadghin this morning at the hospital, and I think most of media was there. We are here to make sure that we are friendly to Indonesia, and whatever we do here will always bring value to Indonesia.
Mantan Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan Rusdi Mase resmi bergabung ke PSI. Kedatangan Rusdi Mase langsung diterima dengan tangan terbuka oleh Ketua Umum PSI. Dalam pidatonya, Kaesang menyebut akan banyak tokoh nasional lagi yang akan bergabung dengan PSI. Rusdi Mase meninggalkan jabatannya sebagai Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan setelah sebelumnya mengantar Partai Nasdem menjadi pemenang di Pileg dan Pilkada Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Langkah yang diambil Rusdi Mase ini mengikuti jejak anaknya Muammar Ferry Rae Rusdi yang sebelumnya telah dilantik sebagai Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan Rusdi bukan tokoh terakhir yang akan bergabung dengan PSI. Ia yakin akan ada banyak lagi tokoh-tokoh yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia ke depan. Tidak akan berhenti hanya di Bank RMS saja. Akan ada selanjutnya bahwa akan banyak tokoh-tokoh nasional yang akan berbondong-bondong datang ke PSI. Dan ini tidak akan berhenti hanya di Bank RMS saja, akan ada selanjutnya lagi. Nah, ini masa di Sulawesi Selatan kita nggak bisa jadi pemenang? Ketua, siap jadi pemenang, Ketua? Konflik internal saya tidak pernah berkonflik sama orang, sama siapapun. Yang jelas saya menyelesaikan tanggung jawab saya di Nasdem. Itu. Terus gerbong, saya ini tidak punya gerbong. Saya cuma punya istri dan anak. Tapi saya harus ikut anak saya. Kamu juga pasti, kalau arahnya anakmu, tujuannya baik, pasti kamu ikut. Bergeser ke berita banjir menggenangi kawasan perumahan Mas Naga Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di sejumlah titik, ketinggian banjir mencapai 80 cm. Selain akibat intensitas hujan yang tinggi, banjir di kawasan ini juga disebabkan luapan Kali Bong yang berada di tengah perumahan. Akibat banjir, aktivitas warga pun terganggu dan memanfaatkan perahu karet untuk keluar masuk perumahan. Sebagian warga yang memiliki rumah 2 lantai memilih bertahan. Namun, jika banjir terus meninggi, mereka akan mengungsi. Sekitar jam 6 itu udah di depan rumah lah, 6:30 udah masuk ke garasi gitu. Berapa ketinggian air dalam rumah sama di luar, Bu? Kalau sekarang rumah saya belum masuk. Kalau di luar itu sepaha lah, sepaha. Sepaha. Hampir semeter ya, Bu? Iya. Rumah Ibu tinggi kali ya, Bu? Iya, saya tinggiin 80 cm. Ini pada mengungsi atau gimana, Bu, warga sini? Ya, kalau makin tinggi lagi, terus mati lampu, ya mengungsi. Rencananya mau pengen mengungsi. Mesin pompa air di Polder Kalimati di Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar saat banjir melanda. Kebakaran terjadi saat Wali Kota Bekasi meninjau langsung penanganan banjir. Mesin yang sedang dipakai menyedot air banjir terbakar saat Wali Kota Bekasi Tri Adianto meninjau Polder Kalimati. Ia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk menambah pompa portable agar air banjir terutama di wilayah Rawalumbu dapat tersedot dan disalurkan ke aliran Kali Bekasi. Dari data BPBD, ada 7 kecamatan dengan 28 titik banjir yang melanda wilayah Kota Bekasi. Apa dampak terbakarnya mesin pompa penyedot banjir di Polder Kalimati serta kondisi terkini banjir di Bekasi, Jawa Barat? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Alexander Blegur. Blegur, dampak terbakarnya pompa dan apakah pompa pengganti sudah tersedia atau belum? Memang saat ini memang kondisi di banjir di wilayah Kota Bekasi masih terlihat dengan ketinggian masih di atas 50 cm. Salah satu memang tadi sempat Wali Kota Bekasi Tri Adianto sempat melakukan peninjauan ke Polder Kalimati yang ada di wilayah Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saat tinjauan pukul 10 pagi tadi memang Pak Wali Kota ini sempat melihat polder air yang
memang sudah penuh seperti itu, dan tiba-tiba mesin pompa yang memang bekerja sejak pukul 2 dini hari tadi untuk mengontrol banjir di wilayah ataupun menarik banjir di wilayah Rawalumbu maupun sekitarnya ini terbakar, di mana memang mesin pompa ini mengontrol wilayah banjir di Rawalumbu dan sekitarnya untuk dibuang atau dikuras seperti itu untuk dibuang ke wilayah atau daerah ke Kali Bekasi seperti itu. Namun saat ini memang Wali Kota telah berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane untuk bisa mengakomodir atau membantu dengan mengerahkan satu unit pompa air portable untuk mengatur banjir yang merendam di wilayah Rawalumbu dan juga sekitar. Sementara itu memang dari pantauan hingga sore ini banjir masih merendam di beberapa titik, tepatnya di 7 kecamatan di wilayah Kota Bekasi. Salah satunya memang tempat saya melaporkan, di mana saat ini saya berada di Jalan Bintara Raya, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Banjir di Jalan Bintara ini memang terendam sejak pagi hari akibat luapan dari aliran Kali Cakung yang memang membuat aktivitas di jalan penghubung dari Kranji menuju ke Pondok Kopi Jakarta Timur maupun arah sebaliknya ini tersendat, sehingga memang kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terpaksa meminggirkan kendaraan untuk melintas di depan area ruko-ruko yang memang kondisinya lebih tinggi. Sementara itu juga banjir juga terjadi di perkampungan atau di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, dan juga di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, di mana memang kedua wilayah ini terdampak akibat luapan Kali Bekasi, di mana pada Rabu malam kemarin memang ketinggian air Kali Bekasi itu mencapai 470 cm dan masuk level siaga 3, sehingga memang ada sirene atau peringatan yang berbunyi sehingga membuat para warga di dua perkampungan tersebut mengungsi mandiri ke tempat yang lebih tinggi, yaitu di jalan maupun di musola. Ilona. Terima kasih Alexander Blegur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, setelah ini kami hadirkan informasi dari DPR yang minta kasus suami jadi tersangka usai bela istri dari jambret dihentikan. Ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Jadi peristiwa matinya dua penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal seperti ini kami mohon maaf, Pak Yogi dan Ibu Arsita. Meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Kinerja kepolisian kembali jadi sorotan di tengah tuntutan masyarakat terkait reformasi kepolisian. Seorang pria yang membela istrinya dari upaya kejahatan jalanan malah berujung jadi tersangka. Polisi berdalih 2 penjamret yang dalam pengejaran kehilangan nyawanya. Tak ayal hal ini memantik reaksi keras publik. Bagaimana mungkin upaya membela diri malah dinilai sebagai tindakan pidana? Hogi Minaya yang melindungi istrinya dijerat pasal pelanggaran lalu lintas. Kemarin, Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman memberi penjelasan di hadapan anggota Komisi 3 DPR. Keduanya dicecar para anggota Dewan. Safarudin dari fraksi PDI Perjuangan mencecar Kapolresta Sleman soal penerapan pasal KUHP dalam perkara kejar jambret ini. Mantan Kapolda Kalimantan Timur itu menilai Kapolres Sleman salah dalam menerapkan pasal. Safarudin juga menyinggung Kejaksaan Negeri Sleman yang menyatakan berkas perkara P21. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda.
pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lampung Operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi 3 Rikwanto yang menilai perkara tersebut murni berawal dari tindak penjamretan, bukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini mendesak kasus ini segera dihentikan. Di peristiwa matinya 2 penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjamretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi 2? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjamretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Menyadari kesalahannya dalam penanganan kasus jambret, Kapolresta Sleman secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya di hadapan para anggota DPR. Izin kami pada kesempatan ini memohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum ya, namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Upaya mendamaikan kedua pihak sebelumnya sudah ditempuh pihak Kejaksaan Negeri Sleman. Secara prinsip, pihak Hogi dan keluarga jambret sudah saling memaafkan serta bersedia menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Namun keluarga jambret menunggu adanya kompensasi. Itu hanya memberikan bahwa dia waktu itu biaya-biaya yang timbul seperti untuk mengantar jenazah dari Jogja ke Palembang, biaya ambulannya, terus biaya pemakamannya, dia seperti itu hanya menyampaikannya. Selanjutnya akan nanti nilainya berapa, Pak? Dia belum menyebut nilai pada saat itu, Bapak. Pada saat pertemuan Zoom meeting itu dia tidak menyebut nilai, hanya menggambarkan bahwa kan kami ada pengeluaran biaya-biaya. Tetapi Ketua Komisi 3 DPR meminta kasus yang menimpa Hogi Minaya dihentikan, bukan perdamaian melalui mekanisme restoratif justice. Terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Keadilan yang diupayakan Arsita dan suaminya selama berbulan-bulan kini kian terang. Peristiwa bermula pada April tahun lalu saat motor Arsita dipepet 2 pelaku.
tasnya dijamret hingga motor yang dikendarai Arsita oleng. Melihat istrinya jadi sasaran kejahatan, Hogi Minaya mengejar pelaku. Hogi yang menggunakan mobil sempat beberapa kali bersenggolan dengan motor pelaku. Pelaku akhirnya kehilangan kendali lalu menabrak tembok dan tewas di tempat. Setelahnya Polresta Sleman menetapkan suami Arsita sebagai tersangka. Penyidik menilai Hogi lalai sehingga menyebabkan 2 nyawa hilang. Hogi bahkan sempat memakai gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Namun usai menjalani proses mediasi, gelang pelacak dilepas. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai harga rendah Mas. Dan hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya harus lebih lagi semua. Dari sini. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka Mas. Nah, dibuat. Usai rapat bersama Komisi 3 DPR, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman menyatakan siap menjalankan kesimpulan rapat yang meminta perkara Hogi Minaya dihentikan demi hukum. Kasus yang menimpa Hogi Minaya bukanlah yang pertama. Banyak upaya membela diri dari pelaku kejahatan malah berujung jadi tersangka. Kepolisian mesti memperbaiki standar penegakan hukum agar kepercayaan publik tak makin terkikis. DPR sebut polisi dan jaksa salah terapkan hukum dalam kasus Jamret Sleman. Mengapa bisa terjadi dan bagaimana memastikan kasus seperti ini tidak terulang lagi? Kita bahas sesaat lagi. Kecelakaan lalu lintas saat melarikan diri dari kejaran suami korban. Sang pengejar kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu menimbulkan polemik. Profesionalitas kepolisian dan kejaksaan dikritik. Lantas bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus tersebut? Kita akan bahas bersama Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan dan juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Selamat malam Mas Puji, selamat malam Mas Julius. Selamat malam Ilona, selamat malam Mas Puji. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Mas Puji dulu kalau begitu. Mas Puji, jadi kira-kira apakah kejaksaan harus total menghentikan kasus ini atau mungkin masih butuh ada pertemuan lagi begitu? Kalau saya dapat kabar ya, berdasarkan informasi yang beredar di media dan juga kemarin dari Komisi 3, rencana penghentian ini kan tidak dituntutnya itu kan karena restoratif justice ya, karena ditemukan di dalam. Nah, kalau menurut saya nggak tepat itu sebenarnya. Harusnya nggak perlu kemudian restoratif justice. Artinya kalau ada restoratif justice itu menjadikan penjamret itu korban kan, padahal dia sejatinya kan pelaku. Ya harusnya ditutup saja bahwa perkara itu kan bisa ditutup karena hukum. Jaksa itu punya asas oportunitas, asas untuk kemudian melanjutkan atau menghentikan. Dan toh kalaupun toh ini sudah di P21 juga bisa kemudian minta izin ke pimpinan baik itu Kejati maupun ke Kejaksaan Agung untuk menutup perkara ini atas dasar hukum. Dan di hukum itu kan ada nih, kalau kita lihat kan ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kalau saya baca ini ada alasan pemaaf nih yang diatur di pasal 43 KUHP ini. Dalam pasal 43 itu ada namanya notoire excess itu. Notoire excess itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Memang dia mengejar itu kan dalam rangka pembelaan karena dia bersama istrinya kan jadi korban kan, jadi korban, tapi memang kemudian menimbulkan akibat yang melampaui batas menyebabkan orang pelaku offender itu meninggal dunia, bahwa itu adalah ekses yang berlebihan. Tapi itu adalah alasan pemaaf yang bisa kemudian digunakan sehingga menjadikan seseorang itu kalau dimaksud di dalam pasal 43 KUHP itu tidak dipidana. Sehingga tidak perlu kemudian restoratif justice ini sudah saja ditutup. Jadi memang tidak perlu ada restoratif justice karena pada awalnya tidak ada masalah pidana di kasus ini gitu ya Mas? Iya betul. Kalau Mas Julius sendiri bagaimana melihatnya ketika ada 2 pasal yang ditetapkan lalu kemudian sekarang sudah minta maaf, artinya dari awal ada unsur ketidakhati-hatian atau salah kasih pasal atau justru karena kronologi yang dibikin berbeda sehingga jadilah putusan yang salah mentersangkakan korban? Ya, ini ada 2 level Ilona. Pertama di level praktik gitu ya. Di level praktik itu seringkali penyelidik dari kepolisian lalu juga dari kejaksaan itu dia praktis melihat persoalan hukum itu hanya sebagai target objek pekerjaan yang harus diselesaikan dan harus segera disidangkan. Jadi
kami tidak melihat ada penggalian fakta lebih dalam, ada perspektif sosial di tengah publik bahwa itu adalah masalah jambret, saksinya banyak dan segala macam, sehingga ketika dia masuk ke dalam berkas itu jadi seperti peristiwa teknis biasa. Ada penjambretan, jambretnya meninggal, SP3 selesai karena jambretnya meninggal. Lalu selanjutnya apa? Ada yang mengejar jambret, ketika dikejar jambretnya meninggal. Nah, ini kecelakaan lalu lintas dan segala macam. Jadi kita nggak ngelihat satu peristiwa yang utuh. Nah, pemeriksaan yang bersifat praktis seperti ini tentu tidak akan membawa keadilan yang substantif. Tentu tidak akan membawa pemahaman kepada publik kenapa tadi pengejar jambret itu justru dipidana dan segala macam. Makanya terjadi gejolak sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga melihat bahwa baik kepolisian dan kejaksaan tidak menggunakan kewenangan semestinya. Nah, ini yang paling fatal karena ini kaitannya dengan etik dan profesionalisme gitu. Ketika ada satu peristiwa seperti ini, kepolisian, penyidik itu diberi kewenangan yang begitu besar loh untuk mencari tahu peristiwa ya, bukan pasalnya, tapi peristiwanya. Kemudian peristiwa itu dilakukan analisis, apakah yang menentukan pasal di polisi atau tidak, di penyidik atau tidak, ya tentu tidak. Yang menentukan nanti adalah si penuntut umum kalau itu maju ke dalam persidangan. Nah, kita nggak melihat bahwa yang digali peristiwanya, tapi pasalnya yang dicari. Itu pertama. Yang kedua, kami juga melihat tadi, Jaksa Ilona, Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi ulang. KUHP yang baru, meskipun ini peristiwa 2025, itu memberikan kewenangan dengan asas oportunitas yang dijelaskan Mas Puji, untuk memeriksa ulang kembali. Kalau dinyatakan lengkap, bahkan diberikan kewenangan di pasal 62 itu untuk melakukan penghentian penuntutan. Jadi bukan restoratif justice. Dikatakan, diselesaikan, tidak dituntut ke dalam persidangan dengan pertimbangan tertentu, dan tentu dengan izin pimpinan, baik di level Kejaksaan Tinggi ataupun Jaksa Agung. Begitu harusnya, Ilona. Artinya kejaksaan dalam kasus ini Anda lihat tidak tahu ada masalah penjamretan atau menerima begitu saja dengan dua pasal yang diberikan dari pihak kepolisian? Nah, itu yang tadi saya katakan. Kewenangan jaksa untuk melakukan pemeriksaan ulang, untuk mengklarifikasi ulang, sepertinya ini tidak terlihat dimanfaatkan, gitu. Sehingga perspektif tadi bahwa ini meninggal adalah jambret yang dikejar karena sebelumnya istrinya, ini istri loh, istri ini ada satu ikatan batin tertentu yang tentu menimbulkan amarah, bisa menimbulkan kepanikan dan segala macam. Istilah kata kalau kita bawa tumbler ke tempat kerja, Ilona, lupa bawa pulang ke rumah, kita aja sudah ketakutan luar biasa menghadapi pertanyaan istri mana tumbler itu, apalagi istri dijambret gitu ya. Nah, ini yang belum kelihatan dan belum diklarifikasi oleh kejaksaan. Kalau diklarifikasi harusnya peristiwa utuh itu didapatkan, lalu dinyatakan bahwa ini tidak sepatutnya diproses lebih lanjut, begitu. Ya, jadi Mas Puji seharusnya gimana? Apa yang harus dilakukan kejaksaan setelah menerima kasus ini sebelumnya dari polisi? Ya, harusnya kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya juga tidak sekali ini ya, tapi beberapa kasus juga sudah masuk juga ke kita. Harusnya juga ketika kemudian dalam case yang di Hoki Sleman ini kejaksaan juga memeriksa dulu faktanya juga dilihat, bahwa tidak hanya dilihat dalam berkas ya, toh kan berita juga di mana-mana. Kalau kemudian pengen menggali saksi lebih dalam atau fakta lebih dalam itu juga bisa dilakukan dan tidak terhalang lah. Nah, itu sebenarnya juga bisa dilakukan lebih dalam. Makanya memang kebiasaan selama ini memang yang terjadi relasi antara penyidik dengan penuntut umum itu dengan data sekunder. Nah, ini kan yang harus diperbaiki. Data sekunder itu apa? Ya berkas saja. Bahwa ketika berkas disajikan kepada penuntut umum bahwa berkas itu adalah berkas kecelakaan, undang-undang lalu lintas, unsur-unsur alat buktinya sudah terpenuhi dan tersangkanya kemudian sudah ada, maka kemudian begitu lengkap dilimpahkanlah itu ke pengadilan. Nah, yang dilihatnya kan begitu. Selama ini yang dilihat kan data sekunder ini. Nah, perubahan paradigma ini yang kemudian harus berubah, bahwa KUHP baru itu menuntut perubahan bukan hanya kepada ketika koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, bukan hanya kemudian data sekunder, tapi juga perlu menggali data-data empiris, data-data primer yang ada di lapangan, sehingga kemudian jaksa itu ketika mau melimpahkan atau tidak melimpahkan dengan asas oportunitas itu, dia memiliki bekal yang lebih utuh. Nah, kita lihat kalau di case-nya Hoki ini, bekal ketika dia melakukan P21 menurut saya hanya berbasis pada data sekunder yang ternyata tidak utuh peristiwanya, karena ada peristiwa sebelumnya yang kemudian terkait kan, gitu. Berarti Jaksa Sleman tidak tahu masalah penjamretan itu sebelumnya, Mas Puji?
Ya karena kan berkasnya terpisah ya. Kalau berdasarkan informasi yang kita terima kan berkasnya terpisah, tidak jadi berkas utuh. Jadi berkas penjambretan di satu sisi dan berkas kemudian yang kecelakaan lalu lintas di sisi yang lain. Nah, dilihatnya terpisah ini sehingga kemudian menjadikan ya hanya dilihat bahwa alat bukti cukup terpenuhi, maka kemudian bisa dilimpahkan. Nah, ini kan yang harus kita rubah paradigma ini ke depan. Mas Julius, dari kasus ini akhirnya publik bertanya soal profesionalitas pihak kepolisian. Makanya kemarin kan di DPR juga akhirnya terjadilah permintaan maaf seperti itu. Bagaimana Anda melihat profesionalitas pihak kepolisian dalam kasus ini? Atau memang sebelumnya terlalu cepat ambil kesimpulan? Atau gimana menurut Anda? Ini bukan hanya soal profesionalitas, Ilona. Tadi saya katakan ada masalah kultur. Ketika melihat sebuah peristiwa hukum, kulturnya adalah disegerakan, diketik, disampaikan kepada kejaksaan. Nah, kultur ini menjadikan peristiwa-peristiwa hukum pidana itu seperti objek pekerjaan yang harus diselesaikan saja. Tapi di situ hilang unsur sosialnya, hilang substansinya, hilang unsur keadilannya. Nah, kultur ini membawa pada satu kondisi yang tentu tidak profesional dan juga tidak etis dalam menangani sebuah peristiwa. Dipecahnya berkas itu, bahwa ada dua peristiwa yang berbeda, itu sudah menunjukkan bahwa objek pemeriksaannya itu tidak menyeluruh, tidak utuh. Artinya ada yang hilang di situ, ada yang berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Tentu ini jelas melanggar yang namanya etika dan profesionalisme dari si penyidik kepolisian itu sendiri. Yang pertama, yang kedua juga kami melihat bahwa tidak ada unsur-unsur misalnya kenapa si suami ini mengejar jambret, kenapa dengan mobilnya melawan motor, dia kejar, dipepet segala macam. Hal-hal seperti ini yang kita katakan sebagai unsur personalitas dari pihak yang berhadapan dengan hukum, unsur sosial, kepanikan dan segala macam yang harusnya dianalisis, dan itu kami tidak melihat. Artinya saya pikir evaluasi ini harus menyeluruh, jangan satu kasus ini saja, Ilona. KUHP baru, KUHP baru, oleh karena itu kami bilang waktu itu kalau bisa tunda dulu pendidikan yang maksimal dulu di kepolisian dan kejaksaan dan Mahkamah Agung agar penerapan kasus seperti ini mendapatkan keadilan substantif yang begitu maksimal, gitu Ilona. Artinya kalau kita kembali di kasus ini harusnya tadi pihak kejaksaan juga harusnya memeriksa dulu dong apa yang dilaporkan oleh pihak kepolisian ya Mas, sebagai penegasan. Betul. Betul dong, karena sudah diberikan kewenangan yang penuh dan di situ ada kutip terdapat yang namanya kekuasaan oportunitas yang begitu luas bagi kejaksaan untuk memeriksa ulang, meminta pemeriksaan dan segala macamnya ulang, lalu menyatakan apakah ini dilanjutkan ke penuntutan atau tidak. Kewenangannya sudah diberikan sebegitu besar. Mas Puji, jadi apa yang dilanggar pihak kejaksaan di Sleman sampai mereka tidak melakukan pemeriksaan kembali apa yang dilaporkan oleh pihak kepolisian Sleman? Ini teknis ya sebenarnya, jadi pelanggaran yang sifatnya teknis. Jadi kalau teknis nanti tentu harusnya Kejati juga memberikan perhatian, termasuk kemudian karena ini aspek pidana umum, Pak Jaksa Agung Muda Pidana Umum juga harus memberikan perhatian, mengevaluasi ini agar menurut saya bukan hanya di case ini ya, ke depan juga di case yang lain ketika kemudian melihat kasus biar lebih utuh. Misalnya kan di kejaksaan itu kan selain ini adalah bagian dari pidana umum juga ada intelijen. Nah, fungsi intelijen juga kemudian bisa difungsikan untuk melihat case-case yang menjadi perhatian publik ini lebih utuh lagi. Gitu. Sehingga ketika kemudian akan memutuskan kasus ini berlanjut ke pengadilan atau kemudian kasus ini dihentikan, itu jaksa itu sudah punya helikopter view lah ya, punya helikopter view sehingga ini kasus layak nih memang ini kasus dihentikan, memang ada unsur perbuatan melawan hukumnya terpenuhi, tapi ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Nah, atau bahkan ada alasan kepentingan umum yang harus memang dihentikan. Misalnya beberapa kasus, taruhlah misalnya guru versus murid ya di beberapa tempat, itu kan alasan kepentingan umum misalnya, kan bisa digunakan di sana. Nah, yang demikian ini yang kemudian harus dirangkai dan kemudian memang secara perilaku ya, secara perilaku teknis ini yang kemudian harus dilakukan pemahaman yang terus-menerus. Jadi apa yang harus dipertimbangkan penegak hukum supaya polemik yang sama tidak terulang kembali? Nanti kita sambung Mas Julius, Mas Puji, kami serahkan kembali saudara tetap di Sapa Indonesia Malam. Mas Puji, Komisi 3 kan sudah meminta kasus ini dihentikan saja. Lantas bagaimana proses penghentiannya? Apakah memang masih perlu petunjuk dari atasan atau butuh adanya pertemuan atau justru adanya rehabilitasi pemulihan nama baik?
Ya, problemnya kan ini sudah B21 ya. Nah, kalau B21 itu tentu kan yang kalau penerapan di pasal 62 ini kan itu di gugurnya penuntutan itu kan ada banyak ya. Jadi ada 8 item, tapi kan itu tidak masuk. Nah, ini harus masuknya adalah nanti di penghentian perkara, bukan sekedar gugur penuntutan dihentikan, tetapi perkara ini kemudian dikesampingkan. Kalau dalam bahasa kepentingan publik ya ini ada namanya sponsoring atau deponering. Tapi kalau dalam kepentingan ini adalah perkara ini ditutup atas dasar kepentingan hukum ya, bukan kepentingan umum tapi kepentingan hukum. Kalau kepentingan umum kan memang tidak ada basis hukumnya. Sedangkan kalau kita lihat di KUHP baru kita itu ada basis hukumnya bahwa ada alasan pemaaf yang bisa kemudian menjadikan pidana yang dilakukan oleh Hoki itu tidak dipidana. Jadi tidak dipidana sehingga tidak perlu kemudian diproses ke pengadilan. Jadi tidak perlu kemudian RC, tidak perlu kemudian segala macam, udah dihentikan saja, ditutup bahwa atas nama hukum gitu. Ya, tapi pemulihan nama baik pasti perlu dilakukan atau tidak perlu ya? Ya, otomatis dengan begitu kan yang bersangkutan dipulihkan nama, karena kan proses apa namanya pidananya kan tidak berlanjut. Ketika ditutup perkaranya maka status dia sebagai tersangka otomatis juga kemudian menjadi gugur. Oke, kalau Mas Julius dari pihak kepolisian seperti apa? Ini kan ternyata kan diakui bahwa mereka itu salah ya. Kita lihat kemarin itu Kapolri Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Erni Wibowo juga sudah minta maaf. Nah, sama seperti pertanyaan saya sebelumnya, apakah perlu ada seperti sanksi kepada pihak kejaksaan? Bagaimana dengan pihak kepolisian? Ya tentu ini kaitannya dengan profesionalitas, ini kaitannya juga etika dalam pemeriksaan tindak pidana ya. Jadi ini harus dilakukan evaluasi. Kalau ini masalah perspektif berarti ini harus dievaluasi dari segi perspektif. Kalau kesalahan ini ternyata disengaja, tentu ini profesionalisme yang perlu diperiksa. Dan kalau kami lihat ya dari pemberkasan yang begitu sederhana, tidak menggambarkan hal-hal yang beredar di publik, bahkan masyarakat setempat juga tahu. Saya pikir ini harus diperiksa sampai di level pimpinan Kapolres tersebut. Jadi Pak Kapolda itu harus memanggil, mengevaluasi, memeriksa. Kenapa bisa ada perkara-perkara ini yang diperiksa secara terpisah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan untuk kemudian diberikan sanksi tegas. Karena yang dipertaruhkan ini Ilona bukan kasus. Jadi permintaan maaf itu nuansanya personal. Tapi yang dipertaruhkan adalah nama baik institusional, kepercayaan publik terhadap institusional kepolisian. Fatal akibatnya dan ini bisa menimbulkan yang namanya civil disobedience. Nanti orang-orang nggak percaya dengan penanganan kasus. Nanti orang-orang akhirnya nggak mau berkontribusi, berpartisipasi terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan. Padahal dari tahun 2004-2005 kepolisian itu bahkan menerapkan yang namanya community policing. Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk menjaga keamanan ketertiban termasuk apabila ada dugaan tindak pidana di sekitar dia. Begitu Ilona. Ada potensi sengaja membuat keputusan yang salah atau enggak sih Mas dalam kasus ini? Dalam berita yang beredar itu ada potensi, ada pengaruh dari lawyer si penjamret dan segala macam. Nah ini yang harus diungkapkan karena kalau nanti ada kepentingan di luar daripada hukum, ada kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian yang sifatnya untuk kepentingan personal itu lebih fatal lagi. Itu bisa mengarah pada dugaan tindak pidana terhadap rekayasa kasus, bukan hanya penanganan yang tidak etik dan tidak profesional, begitu Ilona. Untuk kasus salah penetapan tersangka kan nggak sekali dua kali ya Mas Julius, ini sudah berkali-kali, mulai dari akibat lemahnya pembuktian, ini menjadi salah satu reasonnya. Apa sih yang membuat kita itu seperti kembali melakukan kesalahan yang sama? Jadinya orang lain yang baik, orang lain tuh jadi korban gitu Mas Julius. Ini problem kultur ya Ilona. Kalau pertanyaannya sederhana tapi problem kultur. Satu, dalam perspektif penanganan tindak pidana oleh kepolisian, di mana tempat kepolisian adalah berada di tengah-tengah masyarakat karena dia institusi sipil, maka dia nggak boleh pakai perspektif tunggal. Dia harus ada perspektif sosialnya, perspektif keamanan masyarakatnya, ketertibannya, kepentingan umumnya dan segala macam. Nah ini yang tidak pernah kita lihat. Makanya tadi saya katakan ini hanya jatuh pada pemeriksaan teknis biasa. Yang penting unsur pasalnya terpenuhi, berkasnya lengkap menurut jaksa, dilimpahkan. Ini yang menjadi kultur yang buruk di kepolisian. Makanya kemarin kami katakan kepada Komisi Reformasi Kepolisian, kepada Komisi 3, bahwa ini perlu didukung. Lewat apa? Lewat standarisasi kapasitas dan kompetensi dari anggota Polri yang menangani tindak pidana. Berarti kewenangan penegakan hukum itu satu. Yang kedua, bahwa pendidikannya itu harus berjenjang dan rutin. Tidak boleh pendidikannya hanya 1 tahun
baru pendidikan lagi nanti kalau mau naik pangkat 5 tahun kemudian. Oh, nggak bisa. Dinamika hukum, dinamika sosial itu selalu saling mempengaruhi. Sekarang ditambah dinamika ekonomi. Jadi penanganan oleh kepolisian itu tidak bisa dengan perspektif tunggal saja. Akibatnya apa? Salah kaprah, salah tersangka, kan begitu. Ya, Mas Puji, lantas apa yang mungkin bisa lakukan di pihak kejaksaan begitu supaya kasus-kasus penetapan tersangka yang salah ini jangan lagi terjadi lah begitu? Ya, menurut saya ini dua hal ya. Pertama begini, jadi yang harus diperhatikan politik hukum KUHP dan KUHP baru kita itu kan berbeda dengan yang lama. Jadi perbedaan ini kan kalau kita ngomong politik hukum itu kan selain pembentukan dan pembaharuan ada juga di situ penerapan. Nah, penerapan itu butuh bukan sekedar pemahaman tetapi juga perilaku profesionalisme. Nah, kalau kita lihat dari sini ini kan yang kemudian berubah. Orang bicara kemudian kan masih pada soal kewenangan center ya. Jadi apa yang kemudian dimiliki oleh aparat penegak hukum. Padahal dunianya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Di balik kewenangan yang dimiliki, yang bertambah mungkin ada yang juga berkurang, harus juga dibaca hak-hak dari orang yang berhadapan dengan hukum. Misalnya ketika kemudian kita lihat gugurnya penuntutan itu seperti apa. Terus kemudian dilihat ketika ada alasan pembenar dan pemaaf kemudian dilakukan, itu harus dibaca dulu. Sebelum kemudian seseorang itu misalnya berkas itu dilimpahkan, jadi dibaca kemudian hak-hak dari para tersangka yang diajukan ke kejaksaan. Sehingga kejaksaan tidak kemudian hanya bicara soal target berkas itu segera melimpah ke pengadilan, tetapi juga faktor-faktor kewenangan versus haknya tersangka itu muncul. Due process of law-nya sekarang harus jalan, itu yang pertama. Kedua adalah soal masyarakat kita itu kan tipologinya kan tolong menolong ya, tolong menolong. Coba bayangkan kalau kita ini tidak kemudian hukum ini tidak hadir di masyarakat, kan namanya hukum itu untuk masyarakat, bukan kemudian masyarakat untuk hukum. Nah, kalau kemudian hukum itu seolah tidak hadir di masyarakat, coba bayangkan ketika ini tidak dihentikan atau dihentikan karena alasan RC, maka orang tidak mau lagi nih membantu ketika orang kemudian kecopetan, orang ketika kemudian kemalingan atau penjambretan, males karena dia akan berhadapan dengan hukum, harus kemudian misalnya RC dia harus membayar ganti rugi segala macam kan repot. Nah, hadirnya kemudian hukum di sini harus kemudian diimplementasikan oleh APH, baik itu kepolisian juga termasuk kejaksaan di sini. Dan yang ketiga tentu ini menjadi pelajaran yang berharga ya, khususnya bagi pimpinan di level Kajari untuk melihat secara helikopter, terlebih kemudian juga Kajati dan ke atasnya untuk melakukan evaluasi lah yang baik agar kemudian implementasi dalam case-case seperti ini tidak kemudian terjadi dan berulang. Oke, Mas Julius, pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah Anda memang melihat ada pola simpulan yang sama dengan putusan-putusan yang mungkin salah selama ini? Salah satu contoh 2024 kita punya kasus Peggy Setiawan ya, itu 2024. Nah, di tahun ini ada Hogi Minaya. Artinya apakah Anda memang melihat ada kesamaan dalam kasus ini ketika pihak kepolisian atau mungkin kejaksaan menetapkan seseorang menjadi tersangka lalu kemudian itu ternyata salah? Ya tentu, karena kalau ini sudah bicara kultur, maka siapapun yang ada di situ akan mengikuti kulturnya. Saya tambahin lagi kasus ZA, pelajar berumur 17 tahun yang membunuh begal. Ketika itu dia terpaksa membunuh begal yang mencuri handphonenya dan ingin memperkosa pacarnya. Itu tahun sebelum-sebelumnya. Lalu kasus Amak Sinta di Lombok 2022 ditetapkan tersangka hingga kemudian ramai ya. Ini juga sama, menewaskan 2 begal pada saat dia melakukan perawanan. Ini polanya sama. Kenapa? Satu, kultur itu penting. Bahwa kultur itu harus diubah. Perubahan kultur itu harus ditunjang dengan kebijakan internal, standarisasi kapasitas dan kompetensi, dan paling penting lagi, evaluasi rutin. Satu kasus ini bisa loh dimanfaatkan untuk evaluasi total di seluruh Indonesia. Jangan-jangan yang nggak viral, ada juga yang begini, kita nggak tahu, sayang aja nggak viral, kan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tidak bisa kita bilang bahwa ini hanya 1-2 kasus. Ini telah menjadi problem kultural. Kultur ini harus diubah lewat kebijakan, lewat standar kompetensi dan kapasitas, lewat pemeriksaan yang menyeluruh. Gitu, Ilona. Baik, terima kasih Mas Julius, terima kasih Mas Puji. Kita berharap yang terbaik untuk penegakan hukum, jangan sampai terjadi hal yang sama lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Ilona. Mas Puji. Terima kasih. Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, balita selamat dari musibah longsor Cisarua. Bagaimana ia bisa selamat saat longsor terjang permukiman? Informasi selengkapnya kami segera kembali.
Saudara, sebuah cerita datang dari balita yang selamat dari musibah longsor di Kampung Babakan, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Balita itu diselamatkan ayahnya dengan disimpan di atap rumah saat longsor menerjang permukiman mereka. Balita berusia 2 tahun kini diasuh oleh saudaranya setelah kedua orang tua dan kakaknya menjadi korban longsor di Kecamatan Cisarua. Saat kejadian, sang balita diselamatkan sang ayah dengan disimpan di atap rumah. Namun naas kedua orang tua balita ini tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Sementara kakaknya hingga sekarang masih belum ditemukan. Berarti di keluarga besar ini ya? Iya. Sedang ada di rumah semua. Kan waktu itu kejadian sekitar ya waktu tidur kan jam 3 ya semuanya ada di rumah gitu sih. Itu rumahnya yang di kampung apa, Pak? Kampung Babakan, Pasir Kuning itu. Ya titik pertama itu itunya. Setelah diangkat kan, didorong ke atas genting gitu. Disimpan di atas genting. Udah gitu dia menyelamatkan keluarnya lain, ya akhirnya udah selamatan lagi, menyelamatkan keluarnya, datang lagi longsor yang kedua gitu. Perkembangan terkini dari proses pencarian korban banjir dan longsor di Cisarua, Bandung Barat. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim. Fida, di hari ke-6 bagaimana proses pencarian para korban? Berapa banyak untuk hari ini kantung yang bisa dievakuasi? Audrey, tadi pencarian dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir di sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan dari sepanjang hari pencarian tersebut begitu ya, dari tim SAR gabungan ini berhasil mengevakuasi 2 korban yang masih dicari atau 2 korban yang dinyatakan hilang dalam longsor. Total hari ini Audrey dan juga saudara yang berhasil atau jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan ini sebetulnya ada 3 jenazah. Namun setelah dilakukan identifikasi begitu ya, bahwa salah satu dari 3 jenazah tersebut ini merupakan jenazah lama. Artinya ini memang merupakan jenazah yang memang ikut terbawa longsor dari pemakaman setempat. Dan untuk hari ini Audrey dan juga saudara, cuaca buruk dan juga tidak menentu masih menjadi rintangan dari tim SAR gabungan yang hari ini bertugas untuk melakukan evakuasi dan juga menemukan korban hilang dari longsor Cisarua. Dan kalau pagi hari tadi ini target atau jumlah fokus korban hilang yang masih dicari ini sebanyak 27 jiwa, maka dengan hari ini ditambahnya penemuan 2 korban begitu, itu artinya esok hari fokus dari tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas begitu ya, dari Basarnas, lalu juga TNI, Polri, serta relawan, ini adalah mencari 25 lagi korban yang masih dinyatakan hilang hingga hari ini. Tadi hari ini Audrey dan juga saudara, penggunaan alat berat ini juga sudah cukup maksimal, di mana ada 17 alat berat yang dikerahkan begitu ya. Dan dari ke-17 alat berat tersebut memang PR-nya hari ini adalah kalau di hari sebelumnya alat berat ini bisa dioperasikan di 2 site, yakni A1 dan juga A2. Maka di hari ini tadi tim SAR gabungan ini mencoba untuk membuka akses alat berat ke titik B2, di mana di lokasi ini sempat ditemukan beberapa jenazah begitu ya selama 6 hari berlangsungnya proses evakuasi dan juga pencarian korban. Dan untuk hari ini Audrey dan juga saudara, tadi pencarian juga sempat dihentikan beberapa kali akibat hujan deras yang mengguyur wilayah sekitar. Tapi untuk keamanan atau untuk memastikan keamanan dari para tim SAR gabungan yang hari ini berjibaku untuk mencari korban hilang, tentunya ada sejumlah safety officer yang memang disiagakan untuk memastikan jika kemudian terjadi anomali-anomali yang bisa mengancam proses pencarian atau mengancam tim SAR dalam proses pencarian. Ini nanti safety officer tentunya akan memberikan pemberitahuan, serta jalur evakuasi ini juga sudah disiapkan untuk evakuasi dari tim SAR jika ada ancaman longsor susulan ataupun hal-hal lainnya yang bisa menjadi ancaman. Audrey. Ya, Fida, singkat, kalau tadi dikatakan di
B2 begitu ya. Di sisi B2 ini banyak beberapa temuan korban. Apakah besok rencananya juga fokus pencariannya akan dimaksimalkan di B2 site itu? Atau mungkin di tempat lain juga ada? Sebetulnya untuk site seluruh site yakni B1, B2, A1, A2 dan juga A3 ini menjadi titik fokus. Jadi memang di seluruh site tersebut ini dikerahkan petugas SAR yang memang ditugaskan untuk mencari korban longsor. Tapi memang untuk alat berat, betul Audrey dan juga saudara, esok hari karena informasi terakhir yang kami dapatkan alat berat ini masih belum bisa masuk aksesnya ke titik B2, maka besok tentunya ini akan menjadi fokus juga dari tim SAR. Dan untuk esok hari Audrey dan juga saudara, karena sudah memasuki hari ke-7 begitu ya, akan ada juga tambahan dari relawan dari Basarnas Lampung begitu yang diperbantukan sebanyak 14 relawan dari Basarnas yang akan juga membantu di hari ke-7. Dan untuk ini hari ke-7 ini juga menjadi titik penentuan Audrey dan juga saudara, apakah kemudian nantinya ini proses evakuasi dan juga pencarian korban longsor, korban hilang ini akan dilanjutkan atau tidak. Untuk itu, kalau di sini tadi Kepala Kantor SAR Bandung menyebut bahwa esok hari jumlah relawan tim SAR yang akan dikerahkan ini juga akan dimaksimalkan lagi, akan diperbanyak lagi. Dan sampai saat ini memang sumber daya potensi SAR yang sudah mendaftar di Posko Basarnas Cisarua ini ada sebanyak lebih dari 3.000 orang begitu, dan harapannya tentunya besok cuacanya mendukung Audrey dan juga saudara, dan tentunya ke-25 korban ini bisa segera ditemukan. Audrey. Ini artinya 25 korban masih dicari oleh tim SAR gabungan, harapannya segera ditemukan. Terima kasih laporannya Vida Alatas, jurnalis Kompas TV. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Amerika Serikat, saudara, mengirim armada militernya ke perairan Timur Tengah. Sementara Iran menyatakan siap melawan setiap agresi yang mengancam negaranya. Kawasan Timur Tengah kembali memanas. Akankah perang terjadi sesaat lagi? Kami bahas. Saudara, pemerintah Iran menolak segala bentuk pembicaraan dengan Amerika Serikat selama Washington terus mengancam dengan tindakan militer. Lewat media sosialnya, Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, menyatakan tidak mungkin akan ada negosiasi dalam suasana ancaman. Menurutnya, jika Amerika Serikat ingin negosiasi, mereka harus meninggalkan ancaman, tuntutan, dan isu-isu yang tidak relevan. Dalam unggahan di media sosialnya, Aci juga menegaskan pasukan Iran siap untuk menanggapi setiap bentuk agresi dari pihak luar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Teheran agar bersedia berunding atau membuat kesepakatan. Jika tidak, Trump mengancam Iran akan menerima serangan militer. Dalam media sosialnya, Trump menyatakan armada besar sedang menuju Iran. Pernyataan Trump ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman kapal induk USS Abraham Lincoln dan sejumlah kapal lainnya ke perairan Timur Tengah. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di hadapan Kongres Amerika Serikat menyatakan peningkatan kehadiran militer di Timur Tengah dilakukan untuk membela diri dari ancaman Iran terhadap personil prajurit AS. Thank you. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our true presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the region, to defend our personnel in the region. Hubungan Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Kedua pihak saling berupaya mempertahankan posisinya. Akankah konflik ini memicu perang terbuka? Lebih lengkapnya kita akan bahas bersama mantan Dubes Iran, ada Dian Wiranjerit. Selamat malam Pak Dian.
Selamat malam Mbak Audrey, saya Dubes Indonesia bukan Dubes Iran. Oh ya, Dubes Indonesia untuk Iran, Pak. Mohon maaf. Oke, Pak Dian, saya mau nanya nih, ini kan armada Amerika Serikat sudah bergerak ke Iran, kemudian Trump mengingatkan waktunya hampir habis. Pertanyaannya, akankah Iran ini dan Amerika Serikat diambang perang? Terima kasih Mbak Audrey. Saya mau jawab yang pertama, pernyataannya si Rubio, bahwa ini persiapan Amerika menghadapi ancaman Iran. Ini nggak salah nih argumennya nih, logikanya nggak nyambung. Yang mengancam siapa kok merasa diancam gitu loh. Oke, kita mulai dengan begini, Mbak Audrey, pemirsa, terima kasih. Kita lihat 3 faktor ya, lokal, kawasan, dan global. Lokal saja kita lihat, perang 12 hari, apa sih yang terjadi? Amerika menggunakan pangkalan udaranya yang terbesar di kawasan Timur Tengah yang berada di Doha, dekat Doha. Dan setelah perang 12 hari terbukti Iran bisa bertahan dari serangan itu dan bahkan menghantam Israel sekaligus menghantam pangkalan yang ada di Doha itu, pangkalan Amerika, hancur. Lah kalau sekarang ada kapal induk yang merupakan pangkalan berjalan datang ke kawasan, apa berarti itu langsung bisa dibikin dugaan akan terjadi perang? Itu hanya menggantikan pangkalan yang sudah hancur. Itu hanya menggantikan posisi pangkalan angkatan laut di Bahrain yang mungkin dianggap kurang kuat. Tapi tidak semata-mata dalam persiapan perang. Kalau kata-katanya dikatakan ancaman sebagai ancaman perang, buat saya itu kayaknya omong kosong ya. Karena sudah terbukti ancaman tidak pernah berjalan. Kalau kita pada level regional, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sudah menyatakan dengan tegas wilayahnya tidak akan diperkenankan untuk dijadikan sarana untuk saling menggempur, karena lontaran rudal dari Iran atau dari kapal induk itu atau kapal-kapal lainnya juga dari pangkalan yang lain itu pasti melewati negara-negara seperti Emirat Arab, seperti Saudi, ada di samping kanannya ada Irak, ada Suriah, segala macam. Mereka sudah menyatakan tidak ingin dijadikan sarana untuk menjadi jalur untuk menyerang Iran. Artinya apa sih? Kalau itu dilakukan, Amerika jelas akan menghadapi tantangan dari kawannya sendiri. Pada tingkat global, ada yang dilupakan. Selama ini Iran itu cukup diam. Tapi di balik kediamannya itu, Rusia dan Cina sudah pasti akan ada di belakang Iran. Sementara juga yang dilupakan Mbak Audrey. Ya. Berarti artinya mungkin apakah ini hanya sekedar tekanan mungkin dari Amerika Serikat agar Iran ini menuruti apa yang menjadi keinginan Amerika? Nah, kalau mungkin itu alasannya, ya lebih jelasnya itu maunya Iran menuruti dia. Tapi kalau dibilang Iran sebagai ancaman, jadi persiapan kapal induk itu untuk menghadapi ancamannya, Iran kapan mengancam gitu. Tapi kalau dibilang Iran diharapkan menuruti, itu urusan lain. Di negara manapun selalu Amerika menerapkan sebagai negara paling dikdaya di dunia, sehingga maunya semua negara menuruti keinginannya. Sebenarnya bukan keinginan Amerika ya, keinginan seorang yang namanya Trump. Oke, sebenarnya Trump ini menginginkan apa dari Iran kalau gitu, Pak Dian? Kalau lihat peta global dunianya ya, saya di beberapa forum juga saya katakan begini, kita boleh bilang kita punya energi alternatif, energi baru, energi hijau, apapun energi terbarukan. Buat saya sampai 50 tahun ke depan yang namanya energi fosil, energi minyak dan gas itu masih akan menjadi andalan yang menggerakkan ekonomi, perindustrian, dan perdagangan dunia. Nah, di Amerika Selatan sudah berhasil karena yang punya cadangan besar yang nomor 1, 2, 3 di dunia itu negara seperti Venezuela yang jelas nggak ada bandingannya dengan Amerika. Dengan sekali serang satu flotila kapal ke sana selesai, Maduronya bisa diculik. Di Iran situasinya lain, Mbak Audrey. Tidak akan mudah sebuah flotila datang menyerang, apalagi yang dilupakan juga oleh teman-teman pemirsa mungkin adalah bahwa setelah perang 12 hari dikira Iran diam-diam saja. Mbak Audrey, kalau 12 hari itu saja Iran sudah bisa membuktikan bisa menjangkau Israel dan pangkalan Amerika. Dari perang 12 hari bulan Juni itu sampai sekarang, berbagai pertembangan dan berbagai strategi yang sudah disiapkan Iran mengantisipasi apapun yang datang.
termasuk flotilla yang dari Pasifik dipimpin Abraham Lincoln. Oke, tadi kalau analisanya Pak Dian mengatakan tidak mungkin nampaknya kalau Iran dan Amerika ini akan saling perang. Nah, tapi juga ada pakar yang menyebutkan pola Amerika Serikat ini apa yang dilakukan Amerika ke Iran ini nampaknya pola-polanya ini sama seperti saat menangkap Presiden Venezuela kemarin Maduro gitu. Apakah hal ini jangan-jangan juga mengikuti jejak yang kemarin di Venezuela kini di Iran? Terima kasih Mbak Audrey. Yang pasti Iran tidak sama dan jauh lebih punya kemampuan yang bisa mengimbangi negara seperti Amerika. Kalaupun tidak apple to apple, Iran pasti memberikan yang perlawanan yang luar biasa. Konsekuensinya bagi kawasan. Dengan situasi yang saya gambarkan tadi, negara-negara kawasan pasti tidak akan selamat dari dampak perangnya. Baik kerusakan, bahkan juga mungkin kehancuran. Yang pasti tidak dikehendaki oleh negara-negara Teluk. Karena mereka sudah bisa mencapai kemajuan, sudah modern, sudah menikmati kesejahteraan akibat minyaknya, dalam sekejap bisa hancur akibat Amerika gegabah memulai perang dengan Iran. Oke, kalau gitu terakhir berarti kalau misalnya tadi nampaknya tidak mungkin kalau tadi perang antara Iran dan juga Amerika, dan kalaupun Roma-Romanya ini nampaknya ada yang bilang sama dengan Venezuela, nampaknya juga tadi Pak Dian bilang tidak mungkin. Bagaimana caranya kemudian agar tensi-tensi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat ini bisa turun, Pak Dian? Mbak, saya tambah sedikit dulu ya. Negara-negara Arab Teluk itu juga tidak berbuat apapun. Bayangkan kalau sebuah misail nyasar atau ditembakkan ke Burj Khalifa yang paling tinggi di dunia. Dampaknya luar biasa. Dubai dan negara-negara Teluk pasti kosong ditinggalkan investor. Apakah Amerika mau itu? Karena mereka adalah investor terbesar. Nah, kalau sekarang ditanya apa solusi mencegah perang, juga ini sering dilupakan. Pada akhirnya adalah peran diplomasi. Tidak banyak yang tahu bahwa yang namanya Saudi dan Israel misalnya secara bersama-sama itu adalah mitra strategisnya Amerika. Mereka sedang gencar tuh diplomasi dengan Trump. Di lain pihak, negara-negara Arab Teluk juga secara kelompok berbondong-bondong membujuk Trump supaya tidak melaksanakan. Karena mereka tahu sekali mereka akan paling terkena, paling menderita akibat perang ini. Belum lagi faktor bagaimana Iran sudah mendekati Cina dan Rusia untuk juga siap siaga. Oke, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih untuk analisanya Pak Dian Wirenjuri. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih pemirsa, terima kasih Mbak Audrey. Tetap bersama kami, pantauan arus lalu lintas terkini pasca hujan deras Jakarta akan kami hadirkan sesaat lagi. Kita pantau saudara sekarang situasi ruas lalu lintas di kawasan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur karena hujan deras yang terjadi kembali sore hari ini. Apakah terjadi kembali kemacetan di kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur? Lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV ada Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra. Jihan, apakah dengan pertanda, wah ini langsung aja ya, berarti di visual Anda ini macet ya setelah hujan deras kembali terjadi sore hari ini, Jihan? Ya Audrey dan juga saudara, benar sekali tadi hujan turun di sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan kemudian hujan terjadi sekitar 20 menit begitu ya, yang kemudian langsung menyebabkan kepadatan lalu lintas dan juga adanya genangan. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Junaidi Saputra bahwa ini merupakan visual saat ini, yakni kepadatan yang terjadi dari arah Cililitan yang menuju ke Cempaka Putih, yang mana memang kepadatan terjadi dikarenakan satu, hujan deras yang turun, lalu juga menyebabkan genangan dan adanya galian di kanan jalan yang memakan sebagian badan jalan, yang kemudian dari para pengendara yang akan mengarah ke Cempaka Putih ini harus menggunakan hanya beberapa lajur saja begitu ya, karena sebagian dari badan jalan sudah ada galian, lalu juga sebagian di sebelah kiri ini ada genangan karena kontur jalan yang cukup miring begitu ya. Yang mana untuk pantauan kami memang untuk di arah sebaliknya, yakni dari arah Cempaka Putih yang menuju ke arah Cililitan ini terpantau ramai lancar, tidak adanya kepadatan maupun genangan.
Nah, Audrey dan juga saudara, kalau kami himbau di sini mungkin salah satunya adalah karena ini sudah memasuki jam pulang kerja untuk memperhatikan waktu untuk melintasi wilayah Jalan DI Panjaitan begitu ya, karena di sini kami lihat ada penumpukan jalan. Meski begitu untuk transportasi umum ataupun Transjakarta di sini ini masih beroperasi di kedua arahnya, baik dari Cililitan yang menuju ke arah Cempaka Putih ataupun arah sebaliknya yang menuju ke Cililitan ataupun ke arah PGC begitu ya. Nah, Audrey dan juga saudara, memang di sini karena adanya galian lalu juga genangan, maka dari itu ini terjadi kepadatan. Namun kami pantau di sini ketinggian genangan tidak cukup tinggi dan sudah mulai surut begitu ya, yakni tadi ketinggian di angka sekitar 20 cm hingga 30 cm, saat ini sudah berangsur surut, mungkin ini dapat diperkirakan sudah di angka sekitar 20 cm. Begitu Audrey. Ya, hujan sore hari menyebabkan kawasan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur kembali macet di sana. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri. Kita ke sorotan lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto meresmikan permajaan atau revamping proyek pabrik produksi amoniak 2 PT Pupuk Kalimantan Timur. Peresmian juga dilakukan bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masyud. Selain peresmian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pupuk Kaltim terkait distribusi pupuk. Dengan revamping, maka negara bisa melaksanakan efisiensi produksi pupuk. Jangan lupa saudara, 3 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda pada channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Dan terima kasih, pada akhirnya kami ucapkan telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya masih serta Regan. Saya Audrey Chandra pamit, sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih Anda telah